Buka lembaran hari yang penuh keberkahan bersama kami, Programa 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi dalam Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda sudah bersama kami pagi ini. Dan seperti biasa mengawali pagi Anda, kami hadirkan Mutiara Pagi hingga nanti jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat ya. Dan Alhamdulillah juga sudah hadir bersama kami di sini Ustadz Nasuha Fakih SAGMES ya. Beliau dari Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon sekaligus juga Dai Polres Cirebon Kota. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik ya Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustadz selalu meluangkan waktunya untuk kami dalam Mutiara Pagi. Dan pendengar seperti biasa juga untuk Anda yang nanti ingin bergabung bersama kami, silakan ya Anda bisa pergunakan dua line telepon kami di 0231486374 atau 0231849329. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935. Serta untuk Anda yang menyaksikan langsung siaran kami melalui kanal YouTube RRI Cirebon juga bisa langsung ya berkirim live chatnya di sana. Dan untuk tema kita pagi ini kaitannya tentang anak kandung lebih berhak mendapat waris daripada anak sambung. Seperti apa dan bagaimana kita akan dengarkan terlebih dahulu uraian dari Ustadz Nasuha Fakih SAGMES ya. Mangga silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansarihi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahadduts bi nikmah, alhamdulillah saya pribadi bersama Ibu Lisma dan para kru RRI dan serta para pendengar, para penyimak RRI dimanapun berada, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita juga mendapatkan karunia nikmat yang luar biasa, yakni nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Mari bersama-sama buktikan rasa syukurnya kepada Allah. Salah satunya adalah thalabul ilmi melalui program Mutiara Pagi RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat ma'assalam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabiyana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga tersampaikan pula kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Para pendengar dan pemirsa RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 7 Januari 2026, mengangkat tema tentang anak sambung lebih berhak mendapatkan waris daripada anak sambung. Ulangi lagi, anak kandung lebih berhak mendapatkan waris daripada anak sambung. Tema ini saya angkat karena beberapa hari yang lalu ada tiga konsultasi kepada saya. Pertanyaannya, apakah anak seayah dapat hak waris enggak gitu? Maka
pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan yang para pendengar yang lainnya bisa memahaminya. Jadi misal seorang suami istri, sebut saja namanya Zaid dan Fatimah, menikah. Dalam pernikahan ini masing-masing punya anak. Pertama punya anak. Taruhlah anaknya 2, Akil sama Edi, laki semua. Di tengah perjalanan Fatimah sama Zaid ini cerai. Kemudian nikah lagi, Fatimah nikah lagi dengan Ali. Kemudian Zaid pun nikah lagi dengan Zainab. Nah, dari pernikahan kedua masing-masingnya juga punya anak. Fatimah nikah dengan Ali, punya anak 2. Pertama Eva, kedua Sufyan. Kemudian Zaid pun nikah lagi dengan Zainab, punya anak 1, namanya Udin. Nah, namanya pernikahan sebagaimana pengertian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang pernikahan, pengertian dari nikah itu adalah ikatan lahir batin antara seorang laki dan perempuan menjadi suami istri. Nah, di sini ada istilah ikatan lahir batin. Ikatan lahir melahirkan harta benda karena kelihatan. Ikatan batin melahirkan anak keturunan karena orang bikin anak kan tidak tahu, kecuali suami istri saja, itu batin namanya. Nah, ketika salah satu di antaranya suami istri itu meninggal dunia, maka yang menerima atau hak waris adalah anak sebagai hasil ikatan batin itu. Kemudian yang diwaris itu adalah dari ikatan lahir, yakni harta benda. Maka dilihat dari asal usulnya. Asal usul harta harus kita perhatikan. Asal usul anak pun kita perhatikan. Karena suami istri ini di tengah perjalanan itu cerai masalahnya. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sebab saling mewarisi pun ada 2 sebab. Sebab pernikahan, yang kedua karena sebab keturunan. Sebab pernikahan hanya sebatas suami istri. Sebab keturunan dilihat dari keturunan siapa gitu loh. Nah, maka kita perhatikan ilustrasi yang saya sampaikan tadi. Zaid menikah dengan Fatimah, punya anak 2 laki semua, kemudian di tengah perjalanan suami istri cerai. Kemudian Fatimah menikah lagi dengan Ali, punya anak 3, punya 2, laki perempuan maksudnya, ya 2 tapi laki perempuan, Eva sama Sufyan. Kemudian Zainab pun nikah lagi. Zaid itu nikah lagi dengan Zainab. Nah, kemudian dalam pertanyaan itu apakah anak seayah dapat enggak? Nah kita lihat anak saya itu siapa kan gitu loh. Kemudian saya tanya siapa yang meninggal kan gitu. Balik bertanya dan balik menjawab gitu. Kalau sekiranya dalam tengah perjalanan itu meninggal semua sebetulnya, Zaid juga meninggal, Fatimah juga meninggal. Kemudian yang dipersoalkan, yang bertanyaan ataupun pembagian itu sekarang gitu loh. Maka dalam istilah fikih mawaris itu ada sistem munasahoh. Sistem munasahoh itu artinya pembagian dalam waktu yang sama, tapi orang meninggal dunia dalam waktu yang berbeda. Ternyata meninggal dunianya lebih dulu adalah Zaid. Zaid meninggal tahun 2015. Kemudian Fatimah juga meninggal setelah menikah dengan Ali pula, tapi punya anak gitu loh. Meninggalnya tahun 2024. Nah, di situ. Zaid meninggal tahun 2015, Fatimah meninggal tahun 2024, baru setahun yang lalu. Yang dipersoalkan itu sekarang. Siapa yang dapat hak waris gitu katanya. Maka dilihat mana asal usul harta, mana asal usul keturunan, itulah. Karena yang diperdebatkan ini antara anak seayah katanya gitu loh.
Siapa anak seayah? Tentunya tidak hanya seayah saja, ada anak seibu juga. Artinya ayahnya sama dan pihak lain ibunya sama, kan gitu. Nah, kalau pembagian waris sekarang tahun 2025 berarti kan siapa yang lebih dulu meninggal dunia? Kan gitu. Ternyata yang lebih dulu meninggal dunia adalah si Zaid. Nah, menikah Zaid dengan Zainab gitu loh. Nah, kemudian Fatimah juga menikah dengan Ali. Nah, karena ini Zaid sama Fatimah itu bed ataupun putus, sudah tidak ada hubungan secara waris ataupun tentang mengenai harta bersama itu. Nah, sekarang yang diperdebatkan antara anak satu dengan anak yang lain gitu loh. Maka kalau sekiranya yang meninggal duluan itu Zaid tahun 2015, dilihat menikah dengan Zainab itu punya harta berapa gitu loh. Kalau sekiranya waktu cerai antara Zaid dengan Fatimah itu ada harta bersama, kemudian cerai kan dibagi harta gonogininya. Nah, harta gonogini itu ketika menikah keduanya itu harta gonogini kategori harta bawaan dari masing-masing mantan istri, mantan suami. Taruhlah seandainya perceraian antara Zaid dengan Fatimah harta gonogininya 1 miliar, berarti masing-masing dibagi 2 dulu. Nah, Zaid dapat 500, Fatimah dapat 500 juta. Karena meninggal dunia awalnya adalah Zaid, kemudian menikah dengan si Zainab, tentunya punya anak satu. Dan pernikahan itu juga punya harta bersama ketika menikah keduanya ini. Nah, taruhlah menikah yang keduanya dengan Zainab ini punya harta bersama. Harta bersamanya 300 seandainya. Maka dilihat dulu, karena yang meninggal dulu adalah Zaid, maka pembagian pertama miliknya Zaid. Nah, harta objek warisnya itu ada harta bersama, ada harta bawaan. Harta bersama dengan mantan istrinya Fatimah itu kan 500 juta sebagai harta gonogini karena cerai. Kemudian harta bersama dengan Zainab kan 300 juta. Nah, dipisahkan terlebih dahulu. Harta bersamanya 300 juta dibagi 2 dulu. Masing-masing 150 untuk Zainab, 150 milik Zaid. Karena yang Zaid meninggal, kemudian punya harta bawaan sebagai harta gonogini dengan mantan istri yang pertama itu, digabung. Separuh harta bersama dengan harta bawaan. 500 plus 150. Maka objek waris milik Zaid itu adalah sebesar 650. Ini sebagai asal-usul harta. Kemudian asal-usul anak. Ya. Karena yang meninggal adalah Zaid, yang paling pertama adalah ahli waris adalah Zainab. Karena sebagai istri yang sah sekarang. Kalau mantan istri Fatimah itu tidak dapat hak waris karena sudah cerai. Yang kedua asal-usul anak. Ternyata asal-usul anak Zaid nikah dengan Fatimah punya anak 2, laki semua, yakni Akil, Edi. Dan nikah dengan Zainab punya anak 1, namanya Udin. Nah, berarti ketika yang meninggal dunia Zaid, ahli warisnya di samping istri yang sekarang dan juga ketiga anak kandungnya. Betul. Bukan anak lambung ini, anak kandung. Lalu pertanyaannya, anaknya Fatimah dengan Ali dapat enggak? Yakni Eva sama Sufyan. Itu anak sambung. Itulah. Karena tidak ada hubungan dengan Zaid. Ataupun Zainab nikah dengan istri yang suami pertama punya anak lagi sumama, bawa anak. Nah, anaknya Zainab dengan suami yang pertama juga tidak dapat. Karena anak sambung juga. Jadi yang dapat itu adalah yang berhak anak kandung, bukan anak sambung. Nah, di situ. Nah, walaupun dengan istri 2, walaupun pisah dulunya, anak dengan istri pertama, anak dengan istri yang kedua, tidak ada yang membedakan siapa yang lebih besar. Yang lebih besar hanya sebatas laki perempuan. Nah, karena ini anak tiga-tiganya laki semua, dilalanya nikah dengan Fatimah ini laki 2, nikah dengan Zainab pun laki 1. Berarti
si istri namanya Zainab dapat 1/8 karena punya anak si Zaidnya. Kemudian ketiga anak lakinya itu dapat 7/8. Nah, selesai pembagian waris tahap pertama miliknya Zaid, meninggal lebih dulu tahun 2015. Kemudian si Fatimah meninggal tahun 2024. Ya belum lama, berarti kan 1 tahun yang lalu lah gitu loh. Nah, pertanyaannya siapa yang berhak waris gitu loh. Kita dilihat dari asal usul harta, dilihat dari asal usul keturunan. Asal usul keturunannya ternyata Fatimah nikah dengan Zaid punya anak 2. Yakni namanya Akil sama Edi. Kemudian si Fatimah menikah lagi pasca perceraian dengan Zaid itu dengan Ali. Punya anak 2 lagi, yakni Eva sama Sufyan. Kalau yang meninggal dunia Ibu Fatimah menikah kedua kali, maka semuanya adalah anak kandung semua. Sebabnya apa? Akil Edi adalah ibunya juga Fatimah, Eva sama Sufyan juga ibunya Fatimah juga. Maka inilah dilihat dari asal usul keturunan. Lalu Udin, yakni anaknya Zaid dengan Zainab dapat nggak? Tidak dapat. Karena Udin sebagai anak sambung, kalau seandainya disambung-sambungkan dengan si Fatimah. Karena Udin ibunya Zainab. Tapi kalau Eva dan Sufyan, walaupun nikah dengan Ali, ibunya adalah Fatimah. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pernikahan dengan Ali itu berapa asal usul hartanya? Apa saja? Ternyata pasca perceraian dengan Zaid kan tadi sudah jelas. Dapat separuh harta gono-gini 500 juta. Kemudian menikah dengan Ali, harta bersamanya itu 500 juta. Wih, kaya daripada yang tadi ini. Karena kan 300 ini. Nah, 500 juta separuh dari 1 miliar dengan mantan suami, dan 500 juta sebagai harta bersama menikah kedua dengan Ali. Nah, harta bersama dibagi terlebih dahulu sesuai dengan kompilasi Islam pasal 96 di situ. Kalau Al-Qur'annya jelas surat An-Nisa ayat 32. Lirijali nasibum mimmaktasabu walin nisa'i nasibum mimmaktasaban. Karena pertanyaan, mana dalilnya harta bersama dibagi 2 dulu? Nah, ini dalilnya. Surat An-Nisa 32 ini. Nah, karena harta bersama nikah dengan suami yang kedua Ali itu sejumlah 500 dibagi 2 dulu. Masing-masing 250 juta untuk Ali, 250 juta untuk Fatimah. Ternyata Fatimah punya harta gono gini. Harta goni dari suami yang pertama, yakni Zaid. Yang ternyata 1 miliar dibagi 2 kan 500. 500 miliknya Fatimah ketika menikah dengan Ali itu kategorinya harta bawaannya Fatimah. Kalau yang meninggal Fatimah maka objek warisnya ada 2. Pertama, sebagai separuh harta gono gini dari mantan suami tadi karena cerai. Kemudian 250 juta sebagai separuh harta bersama juga dengan menikah yang kedua dengan Ali. Yang dinilai 500 sebagai kedua berarti 250. Jumlah total objek waris miliknya Fatimah adalah 750 juta. Siapa ahli warisnya? Ahli warisnya yang pertama dan utama adalah suami, yakni si Ali. Dan Ali karena punya anak menikah dengan Fatimah, Fatimah punya anak juga, maka suami ketika istri meninggal dunia punya anak, maka suami dapat 1/4. Kalau Zainab dapat 1/8, karena perempuan atau istri. Kalau sekarang Ali sebagai suami ditinggal oleh si istri punya anak 1/4. Nah, anaknya siapa? Anaknya siapa saja ketika meninggal Fatimah. Ternyata anak kandungnya itu ada 3. Ada 4. Fatimah menikah dengan Zaid kan punya anak 2, laki semua. Namanya Akil dan Edi.
Fatimah menikah kedua dengan Ali, punya anak dua, namanya Eva dan Sufyan. Jadi keempat-empatnya itu sebagai anak kandungnya Fatimah. Ibunya sama, ayahnya beda, namanya saudara seibu. Atau anak-anak tadi seibu semua gitu loh. Karena diambil untuk si suami namanya Ali itu 1/4, sisanya sebagai asobah bil ghair. Sisa setelah diambil 1/4 adalah 3/4 untuk siapa? Untuk keempat anaknya. Yang membedakan hanya sebatas laki perempuan. Tidak membedakan mana dari anak suami pertama, mana anak dari suami yang kedua, tidak. Gitu loh. Tidak membedakan besar kecil. Yang membedakan secara ilmu waris, pembagian waris, hanya jenis kelamin saja. Di sini keempat anak kandungnya Fatimah itu ternyata lakinya 3, perempuannya 1. Lakinya adalah Akil dari menikah yang pertama, kemudian yang kedua namanya Edi, juga adalah dari mantan suami yang pertama, nikah dengan suami yang kedua, itu ada 2, yakni Sufyan yang laki-laki. Kemudian perempuannya Eva itu adalah dari hasil pernikahan yang kedua dengan Ali. Para pendengar setia RRI Cirebon, kanal inspirasi dan informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam pembagian waris ini dilihat dari asal usul harta dan juga dilihat dari asal usul keturunan. Terutama keturunan ini mana yang mendapat hak dari harta tersebut. Maka anak kandung lebih berhak dapat warisan daripada anak sambung. Anak sambung ini istilah keren sebetulnya. Dulu kan anak tiri kan gitu loh. Nah, lebih enak adalah anak sambung supaya sama eng semua gitu loh. Kandung eng, ya, sambung eng kan gitu loh. Supaya kita mengakronnya atau itu kan supaya jelas itu loh. Pada pendengar di mana ada, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini paham. Dan ini sebagai pertanyaan dari masyarakat konsul ke saya pada beberapa hari yang lalu, ada 3 konsultasi malah hampir sama pertanyaannya gitu loh, tentang anak sambung, ya ini kaitannya dengan anak seayah dapat enggak gitu, pertanyaan gitu. Baik. Atau ibu seayah dapat enggak gitu, pertanyaan gitu. Ya kayak demikian Mbak Risma. Jadi akhirnya sekarang terjawab ya Ustadz ya, seperti apa. Jadi mewakili juga nih. Iya, gini. Sebenarnya mungkin jadi pertanyaan banyak orang ya Ustadz ya. Iya. Cuman mau nanyanya ke siapa nih? Nah, pas banget sama Ustadz Nasuha pagi ini. Dan silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, sekali lagi Anda bisa pergunakan 2 line telepon kami ya, di 0231486374 atau 02318493 3259. Anda juga bisa berkirim WhatsApp-nya di 081324951935. Baik, sekali lagi bisa kembali dicoba ya di 0231486374 atau di 0231849329. Baik, Ustadz, sambil menanti yang ingin tersambung nih Ustadz, ini kita sapa juga yang sudah menyapa Ustadz melalui kanal YouTube kita. Ini ada Bu Indra nih, katanya siap bergabung. Mangga Ibu, ditunggu. Mbak Upi juga alhamdulillah barakallah selalu hadir menyimak tausiah dari Pak Kiai. Semoga sehat selalu. Berikutnya juga ada Aki Gazi nih Ustadz, acara yang selalu dinantikan setiap hari Rabu pagi katanya. Betul, semoga Pak Kiai sehat selalu dan Mbak Isma. Amin, amin ya rabbal alamin. Begitupun juga Pak Sumadi nih yang selalu menyimak dari rumah katanya. Terima kasih Ustadz untuk pencerahannya. Dan juga ada Pak Mahmud nih, DKM Jami Cuci Manah, hadir menyimak. Sehat dan sukses selalu Ustadz. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita sapa yang sudah tersambung di line 74 ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Isma Yuliasari, iya, Bu dengan Indra, suara lembut menggugah hati. Alah. Bentar lagi keluar sayapnya nih Bu Indra. Salam juga buat 2 Sri Kandi yang lain, Iya. Mbak Lela Tembem dan
Nadia Samara. Samara. Iya Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Mangga Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Fakih SAGMESC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak kandung ya. Iya. Anak kandung itu sama saja dengan anak seibu ya, Pak Ustadz. Iya. Satu kandungan sih ya. Iya, satu kandungan. Beda anak kandung dan anak sekandung, beda lagi itu. Apa? Anak sekandung dan anak kandung beda. Kalau kandung hanya satu sisi, kalau sekandung dua sisi. Iya. Ya, Ya, tapi sebetulnya dari kata kandung ya. Betul. Dari bahasa Iya. kandung bener ya. Iya. Nah, kalau seayah jelas seayah. Iya. Kok nggak seapa gitu ya. Nah, kalau ibu seibu ada, seayah ada, sekandung ada. sekandung ada, ya Iya. sama-sama ibu ayah. Iya, kalau sekandung ibu ayah sama. Berarti kalau anak sambung itu anak yang Sambungan. ya berarti tidak ada hubungan Tidak ada darah, hubungan darah. gitu aja Betul, supaya iya. supaya Lebih mudah. Lebih dipahami. mudah. Iya ya dipahami. Mbak Isma. Nah, bagaimana kalau seorang ayah punya istri, Ya. anaknya 3 itu, Tata, Titi, Toto, ya. Ya, betul. Lalu nikah lagi, ya, punya istri lagi, Mm. punya anak lagi, Tutu namanya. Nah, lalu Namanya Tutu ya. Iya. Kemudian Ibu. iya, ayahnya yang meninggal Ayah gitu. meninggal. Iya, nah ini kan saudara seayah. Saudara saya. Tutupnya ini ya. Iya, pembagiannya gimana untuk 2 istri dan 4 anak itu? Ya. Ya, terima kasih. Nah, punten, istri yang kedua itu sebagai apa? Istri yang pertama itu cerai apa meninggal? ada, Oke, ada. berarti Poligami. poligami, oke. Oh, poligami, wow. Ya, harus jelas ini. Iya, 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 baik. dengan Pusing ya? nona muda yang cantik. Anaknya satu Tutu. Iya, iya gitu. Oke. Nah, itu bagaimana? Pembagiannya ya. Ya. Ya, terima Baik. kasih. Terima kasih Mbak Isma. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik nih. Menarik Ustaz. banget karena poligami. di Iya, sini. poligami masih ada nih istri Iya. bersama keduanya. ada Harus, semua. harus tanyakan itulah istri yang pertama itu cerai apa meninggal kan? Ternyata cerai. ada. Iya, ternyata ada dan belum dicerai. Iya, gitu. belum dicerai. Maka tadi namanya pernikahan adalah ikatan lahir batin. Ini prinsipnya. Lahir melahirkan harta, batin melahirkan anak, gitu loh. Suami istri ketika menikah ingin mendapat dua-duanya kan? Iya. Ingin punya anak, ingin punya harta. Nah, jadi persoalannya itu menikah yang kedua biasanya kan gitu loh. Apa hubungannya dengan si mayit? Apa harta asal usulnya kan gitu loh. Taruhlah seandainya istri pertama menikah punya anak 2, 3 tadi, Tata, Titi, Toto ya. Kemudian suaminya nikah lagi dengan istri yang kedua, punya anak namanya Tutu. Iya. Kalau yang meninggal dunia si suami ya, maka ahli warisnya adalah yang pertama dan utama adalah istri-istrinya. Entah istri pertama dengan istri yang kedua karena masih ada ikatan pernikahan. Itu. Yang kedua dilihat dari asal usul. Yakni asal usul harta. Tentunya beda dong. Menikah dengan istri pertama dengan menikah istri yang kedua. Contoh, menikah dengan istri pertama kan anaknya 3 nih. Kan dalam waktu yang lama kan. Harta bersama dengan istri yang pertama seharusnya 1 miliar. Itulah. Ini asal usul harta nih. Kemudian menikah lagi dengan istri kedua, punya anak 1. Apalagi anak masih kecil, berarti relatif singkat lah. Taruhlah baru 5 tahun lah katakanlah. Nah, ternyata menikah dengan istri pertama 1 miliar harta bersamanya. Menikah dengan istri kedua baru 5 tahun, harta bersamanya taruhlah baru 200 juta seumpama. Iya.
Nah, ini jelaskan asal-usul harta ini loh. Nah, Dirunut dulu berarti, dirunut dulu Ustaz. harus itu loh, supaya adil dalam pembagian waris itu, jelas. Makanya dilihat asal-usul harta, dilihat dari asal-usul keturunan tadi disampaikan. Dan itu hasil dari ikatan pernikahan, ikat lahir dan ikatan batin. Karena menikah dengan istri pertama, harta bersamanya itu 1 miliar dibagi 2 dulu. Masing-masing berapa Mbak Lisma? 500 milik istri pertama, 500 milik suami. Itu Ya, awal. ya kan? Iya, iya. Menikah, suami nikah lagi dan istri kedua. Harta bersamanya tadi berapa? 200. Berarti dibagi 2 dulu 200 ini. 100 milik istri kedua, 100 milik suami. Nah, gitu. Jelas ya? Jelas. Karena meninggal suami, jumlah total objek waris berarti berapa? 600 ya. 500 plus 100 100. berarti 600. 600. Jelas ya? Iya. Nah, karena yang meninggal suami, hak sebagai ahli waris adalah siapa? Kedua istrinya. Karena kedua istrinya adalah sebagai istri yang sah. Tinggal dilihat pembagian itu apa di pengadilan, apa di secara keluargaan. Kalau seandainya sebagai istri siri itu loh, tidak kuat kalau di pengadilan. Gitu. Oke. Yang dapat itu hanya istri yang sah saja. Tapi kalau secara non litigasi kekeluargaan, kedua-duanya dapat hak. Nah, karena istrinya entah 1 entah berapa tetap dapat 1/8 Dari 600 juta itu. dari 600 juta. Entah dari istri pertama maupun istri yang kedua, ketiga itu loh. Kemudian keempat anak-anaknya kalau dia dari keturunan atau asal usul itu kan anak kandung semua. Betul nggak? Iya, dari suami ini. Ya, suami ini Iya, kan iya, iya. menikah dengan istri pertama 3 anak kan, kalau dengan suami kan anak kandung. Iya. Menikah dengan istri yang kedua namanya tapi tidak tutu itu loh. Sebagai anak kandungnya siapa? Suami itu loh. Maka keempat-empatnya itu adalah anak kandung. Dari 600 juta ini si 2 istri itu dapat 1/8 nanti dibagi 2. Tapi harta bersama kan beda. Ya, yang tadi 500 sama Harus 100. beda itu. Yang 500 sama Iya, 100 dalam tadi. kompilasi Muslim itu separuh harta milik pasangan yang lebih lama, bahasanya gitu. Dalam pasal 96 itu. Maka ketika pasang lebih lama siapa? Separuh harta tadi. Maka separuh harta dengan pasang yang lebih lama, kalau istri pertama kan dapat banyak. 500 juta. Iya. Karena lama loh ini. Betul, Ustaz. Menikah dengan istri kedua kan baru 5 tahun. Iya. Tidak lama kan, anaknya baru 1. Iya. Nilainya 200 juta. Sama enggak? Beda dong. Beda. Ini untuk keadilannya gitu loh. Oke. Ya. Iya, paham. Tapi 1/8-nya nanti dibagi 2 sama rata nanti. 600 juta itu. Sama rata, tidak membedakan mana istri pertama, mana istri yang kedua. Kalau kita dihitung saja ya, 600 juta ini sebagai gambaran yang sudah pasti. 600 juta tadi ya. 1/8-nya ya, Ustaz. 1/8-nya berapa kan? Berarti 75 juta. 75 juta dibagi 2 antara istri pertama dengan istri yang kedua, sama 33,5 rata. berarti. 37.500.000. Iya. Itu. Jelas ya? Iya. Sedangkan keempat anak-anaknya semuanya berhubungan dengan suami, itu namanya anak kandung semua. Anak dengan istri pertama ada 3, lakinya 2, perempuan 1, ya. Anak dengan istri yang kedua namanya tutu, laki perempuan kira-kira nih. Terlalu perempuan lah. Iya. Nah, berarti kan anak lakinya 2, anak perempuannya 2 berarti. Ya kan? Berarti dapatnya berapa secara kolektif dulu sebagai asoba bil ghair, diambil 1/8, sisanya berarti berapa? 7/8-nya. 7/8 dari 600 juta berarti berapa? Berarti sama dengan 525 juta. 525 juta itu dibagi ke 4 anak kandungnya. Iya. Anak lakinya 2, anak perempuannya 2. Sesuai dengan surat An-Nisa ayat 11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Laki dapat 2, perempuan dapat 1. Lakinya 2 kali 2 berarti berapa? 4. Perempuannya 2 kali 1, 2. 2 tambah 4, 6.
Aduh, nyambung terus ini Bu Kalau Risma. urusan duit cepat Ustaz. Iya, berarti anak laki dapat 2/6 semuanya, entah dari istri pertama, istri kedua. Anak perempuan 1/6, baik dari istri pertama, istri yang kedua. Tidak membedakan, yang bedakan antara jenis kelamin saja. Iya. Gitu. 525 juta dibagi 6 dulu, Mbak Risma. Baik. 87.500 untuk anak laki-laki dikali 2. Berarti kan 175. Baik. Kalau anak perempuan ya kan anak perempuannya kan 1/6. 175 juta dibagi 2 aja langsung. Berarti berapa? Kembali semula 87.500.000. Gitu. Baik. Jadi dilihat kalau keturunannya, dilihat dari asal usul harta. Baik. Asal usul harta dilihat untuk menjaga haknya istri yang paling lama gitu loh. Masa disamakan dengan istri pertama, dengan istri kedua? Iya pasti Ustaz kalau di situ. Iya, ya kan? Tapi kalau hak waris sama gitu loh. Gitu. Baik. Ada bedanya nggak? Beda lah. Beda. Ya, Baik. kenapa? Lamanya akan Iya, perhatikan. iya. Tapi ini yang menarik Ustadz, mohon maaf Isma potong. Ini berarti kalau mohon maaf dimajukan ke pengadilan sudah pasti nggak dapat ya? Yang mana? Yang istri sirihnya ini. Iya. Dan anaknya? Anaknya juga. Nggak dapat juga. Nggak ada dapat. Sebabnya apa? Tidak ada legal standingnya. Walaupun mohon maaf Ustadz, menikahnya ini sepengetahuan dan seizin istri pertama. Sama. Karena yang namanya pengadilan tidak melihat dari fakta. Dilihat dari yuridis. Legalitas hukum Legalitas yang ada. formalnya. Kan alat bukti kan ada 2 kan? Iya, iya. Ada de jure, Iya. ada de facto. Baik. De jure kan secara hukum. Iya, iya. Secara hukumnya kan tidak ada faktanya, tidak ada legal standingnya. Legal standing dalam Dan itu yang melemahkan ya, Ustaz, ya? melemahkan. Makanya kalau bisa kalau nikah jangan mau nikah siri lah gitu loh. Benar. Ini Sekalipun saya- istri kedua ya Ustaz. Tanggung jawab sebagai Ya Allah, betul, penyuluh juga di Iya, KUA, saya mensosialisasikan jangan mau kalau nikah siri gitu loh. Karena pasti ada yang dikorbankan. Pasti itu Ustaz. Siapa itu? Istri sirinya dan anak sirinya ini. Ya kan, rugi nggak? Banget. Gitu. Ruginya gitu. rugi banget ya, Kalaupun Ustaz. nikah kedua, boleh. Asal kalau ada standingnya, izin ke istri pertama. Mau nggak istri pertamanya? Kan persoalan gitu. Mau perang Ustaz. Iya. Baik. Ya, gitu ya. Terima kasih Ustaz untuk penjelasannya. Ini selanjutnya kembali kita sapa lagi yang sudah tersambung di line telepon kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Wah, nyambung lagi nih. warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Penasaran Isma. ini. Gemes dari tadi mau Penasaran dia. nyambung nih. Iya. Pak, saya mau menyorotin yang bagian istri. Istri yang mana nih? Iya, tadi. Istri yang mana Iya. nih? Pertama apa kedua? Dua-duanya. Oh, dua-duanya, Iya. baik. Kan 600 juta itu yang tadi dimisalkan itu Iya. harta suami ya. Iya. Lalu 1/8 untuk istrinya ya. Iya. Dibagi 2. Bagi 2 Iya, ya sama. nggak adil dong. Harusnya tergantung masa kerja Pak Ustaz. Di sini, punten, dipotong lagi. Masa kerjanya sudah dipastikan tadi. Nah, Enggak maksud Bu Indra yang 500 yang 100 Oh, gitu Pak Ustaz. Gitu ya Bu ya. Karena dalam Al-Quran maupun dalam kompilasi, istri pertama dan istri kedua sama kalau masalah harta warisnya. Iya. Tapi kalau harta bersama itu beda. Iya, kalau Nah. harta warisnya kan harta dari suami itu. Sabar Bu Indra, sabar. Yang tadi Bu Indra udah 600 kebawa juta. emosi. Iya. Iya. 600 juta itu dari saat bersama-sama dengan istri yang Pertama. duluan dan yang kedua. Istri kedua, Nah, ya. misalnya kan istri pertama udah 5 tahun ya misalnya. Istri kedua 5 tahun. 1 tahun Ya, ya. kayak sama aja, betul. Nah, kenapa tidak istri pertama 5/6 dari 75 juta itu Oke, dan siap. istri kedua 1/6 dari Ya. 75 jutanya Baik. gitu. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ya, saya jawab ya. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi. Jadi pertanyaan jawabannya itu lihat asal usul harta. Harta. Asal usul harta bersama kan beda. Iya. Karena lewat limit waktu juga berbeda. Iya. Kalau harta waris itu barang nemu bahasanya. Tahu nggak barang nemu? Iya. Capek nggak? Enggak lah. Ya enggak. Karena 100 kan sudah dibawa oleh suami.
500 juga dibawa oleh suami. Nah, 500 plus 100 itu namanya harta waris objek. Ketika dibagi, ahli waris itu barang dihadapi itu barang nemu. Ngerti barang nemu? Iya, barang nemu. Ya, nemu aja Ustaz, rezeki banget rezeki. Enggak, maksudnya kalau dia kan sudah dapat kan Iya, dari keringatnya dia. Iya. Setelah menikah dengan istri pertama, dan istri kedua. Kan itu. Ini bonusnya lah. Bonusnya ini. Masa bonus pengen dibedakan lagi? Itu masalah. Ustaz. Manusia. Ya ini kan bonus, ya nggak apa-apa. Ini kan kita kan harus menjawab juga sesuai dengan berkeadilan, gitu loh. Berkeadilan. Karena semuanya punya hak yang sama antara istri pertama dan istri yang kedua. Entah hak dari harta bersama dengan hak dari harta bawaan. Jadi kategorinya itu harta bawaan sebetulnya. Ketika kalau kita dirinci, ya ibaratnya kan harta bawaan. Yang dibagikan hanya miliknya suami saja karena meninggal dunia. Tapi sebelum dibagi waris kan dibagi dua dulu dari masing-masing harta bersama. Itu keadilannya di situ gitu loh. Muncul dalam kompilasi juga. Itu pasangan hidup yang lebih lama. Karena anak istrinya dua kan dilihat siapa yang lebih lama kan. Ternyata kan munculnya beda. Betul. Ya kan? Istri yang pertama kan lama. Anaknya 3 lagi gitu loh. Nah, istri yang kedua kan belum lama. Kan hartanya juga beda juga. Itulah sebagai keadilannya. Tapi kalau harta warisnya itu, ibaratnya harta waris adalah barang nemu. Sebagai bonusnya kata Bu Lisma. Ya boleh dong. Dan itu dipertanggungjawabkan di pengadilan. Itu loh. Dipertanggungjawabkan dalam Al-Quran juga. Al-Quran surat An-Nisa ayat 12. Entah istri pertama, istri kedua, apa istri 1 atau 2, tetap 1/8. Dari 1/8 itulah dibagi berapa istrinya. Kalau istrinya 1 ya enak dong sendirian. Kalau istrinya 4 ya. Ya dibagi 4, masing-masing 1/4 dari 1/8 gitu loh. Jadi legal standingnya ada, kemudian dasarnya ada surat An-Nisa ayat 12. Bukan 1/8 dibagi tadi kata Bunda Indra 1/6, 5/6. Sesuai dengan masa kerja. Tidak bisa. Nggak Masa bisa, kerja itu dilihat dari harta bersama saja. tadi. Beda nggak akhirnya? Beda. Beda cuma itu gitu loh. Tapi kalau harta waris kategorinya barang nemu. Ibarat Mbak Risma sekarang bonusnya. Dapat bonus dong. Iya, Ustaz, ya. Baik, jadi sekali lagi ini kalau misalnya kita bicara objektivitas, subjektivitas nggak bakal ketemu ya Ustadz ya. Ya emang sudah objektif itu gitu loh. Aturannya seperti itu. Jadi makanya intinya sebelum menikah lagi dipikirkan baik-baik ya Ustadz ya. Iya betul. Ini ujungnya nanti nih, takutnya seperti ini ya Ustadz ya. Itu baru ranah antara istri. Yang ribut itu adalah anak-anak gitu loh. Apalagi anak laki misalnya Ustadz ya. Iya, ya tadi kan anaknya dapat nggak? Dilihat dari asal usul saya sampaikan. Anak seayah yang dapat, gitu loh. Tapi anak saya kan sama-sama ayah, namanya anak kandung. Tapi anak sambung beda ayah, beda, gitu loh. Kalau kita melihat dari pertanyaan Bunda Indra, mana anak sambungnya? Iya. Anak sambungnya adalah tidak ada ya, Nggak ada, kan anaknya istri kedua punya tutu aja, iya, tutu nggak saja, bawa iya. anak tidak lagi. nikah lagi dengan yang lain. Nggak bawa Iya, lagi. betul. Baik, Ustaz, ini ada pertanyaan menarik dari pendengar kita yang juga bergabung di WhatsApp kita. Ini dari 08586221. Izin Ustadz bertanya, ini mungkin dijawab singkat Ustadz karena waktu tinggal sedikit lagi. Biasanya itu yang muda justru lebih dikasih banyak sama suami. Ini bagaimana nanti Ustadz pembagiannya? Terima kasih. Waduh. Gimana Ustadz? Silakan. Kita dilihat dari hidup atau mati. Kalau pemberian itu waktu hidup itu no problem. Karena hidup kan yang berhak kan orang yang nerimanya hidup. Tadi ya. Iya. Tapi kalau meninggal dunia sudah ada aturannya. Itu. Itu bedanya cuma itu. Baik. Kita bicara masalah waris nih. Iya. Kalau waris adalah yang meninggal. Ya, ada aturannya. Kalau masih hidup berapapun ya terserah dong. Ya biasalah ketika istri tua sama istri muda berarti kan. Iya. Itu semuanya terserah kepada suami. Karena kewajiban suami kan mengakomodir semua sebetulnya. Kemudian pilih kasih. Itu subjektif itu. Iya, betul. Terserah saja itu mah. Baik. Tapi tidak ada hubungan dengan waris. Kalau waris setelah
meninggal, baru diatur. Oke. Ya. Itu poin yang harus dipahami dulu. Iya, Kalau gitu. sudah nggak ada, baru ini yang Nah, gitu. harus dengan warisan. Sama juga ketika Baik. hibah, kan itu hibah hubungannya. Oke. Karena orang masih hidup kan? Ya, jadi ya memang ngasih ya Ustadz ya. Iya. Oke. Bukan warisan loh ya. Baik. Kalau Pemberian. warisan apa? Sudah Setelah nggak ada. meninggal. Sudah nggak ada. Baru diatur oleh Al-Qur'an dan kompilasi hukum Islam. Islam. Baik, Ustadz, sayang sekali waktu tinggal sedikit Baru lagi. dua pertanyaan ini. Bu Indra semua juga. Iya, Baik, ada, nggak apa-apa. ini sayang sekali waktu tinggal sedikit lagi Nanti sebagai berlanjut Amin. Baik, Ustadz. Untuk penutup, mangga silahkan. Terima kasih Mbak Lisma dan para pendengar dimanapun berada, bahwa kesimpulannya saling mewaris itu ada dua sebab. Sebab pernikahan dan sebab keturunan. Dalam pernikahan itu ada dua ikatan. Ikatan lahir dan ikatan batin. Ikatan lahir melahirkan harta benda yang perlu diwariskan nanti. Ikatan batin adalah hasilnya keturunan. Nah, ini anak. Anak yang dapat warisan itu. Maka dilihat dari asal-usul harta, dilihat dari asal-usul keturunan. Kalau pertanyaan siapa yang berhak? Ya, masing-masing berhak dilihat dari asal-usul keturunan dan asal-usul dari harta tersebut. Mudah-mudahan dapat dipahami. Amin. Terima kasih. Barangkali ada yang belum paham, silakan Japri, boleh ya Mbak Risma ya? Boleh banget. Ke 085 314 450 193. Karena ini baru dua pertanyaan sih. Baik, Barangkali baik. lihat Japri boleh ya? Siap, Boleh lagi? Ustadz. 085 314 450 193. Baik. Ya, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY, Bimas Islam Kemenak Kota Cirebon dan juga Dai Polres Cirebon Kota. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz. Sami-sami. Sehat-sehat makin sukses ya Ustadz ya. Dan pendengar tanpa terasa hingga di sini kami hadirkan Mutiara Pagi kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan semoga perjumpaan kita semakin memperkuat dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sudah bersama kami dalam Mutiara Pagi Pro 1 RRI Cirebon, kanal informasi dan inspirasi.